Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Alfa Salam Muhammad dari kelas 97 dan kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari istilah Latin, yaitu bio yang artinya hidup, teknos yang artinya teknologi atau penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Artinya, ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Nah, kalau menurut European Federation of Biotechnology atau disingkat EFB, bioteknologi itu sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Setelah kita tahu arti dari bioteknologi tadi, sekarang kita bakal belajar tentang jenis-jenis bioteknologi. Jadi bioteknologi itu dibagi jadi dua. Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Contohnya, ada yogurt, kecap, tempe, mentega, brem, saus ikan, kimchi, biji coklat, biji kopi, bir, dan juga masih banyak lainnya. Lalu, bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA selain prinsip mikrobiologi dan biokimia. Metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya pada organisme lain seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan. Contohnya, ada kultur jaringan pada hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, contohnya pengobatan insulin. Dan yang ketiga, cloning. Nah, ternyata bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern juga memiliki perbedaan. Yang pertama, dalam penggunaannya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menghasilkan jasa dan barang dengan menggunakan rekayasa genetika berupa DNA rekombinan. Lalu bisa dilihat dari caranya. Bioteknologi konvensional umumnya menggunakan dasar ilmiah namun menggunakan cara sesuai tradisi. Sedangkan bioteknologi modern sudah menggunakan dasar-dasar ilmiah dengan penelitian untuk mengembangkannya. Dan yang terakhir bisa dilihat dari peralatannya. Kalau bioteknologi tradisional atau konvensional umumnya menggunakan peralatan yang sederhana dan murah. Kalau bioteknologi modern umumnya menggunakan peralatan yang kompleks dan mahal. Berikut ini adalah macam-macam mikroorganisme dalam bioteknologi beserta fungsinya. Yang pertama, ada jamur Aspergillus oryzae. Nah, jamur ini itu digunakan buat pembuatan kecap dari kacang kedelai. Pada pembuatan kecap, sari kedelai akan difermentasi oleh jamur ini. Kalau yang kedua, ada Saccharomyces cerevisiae. Berfungsi membantu pembentukan roti beralkohol. Nah, yang ketiga ini ada Rhizopus oligosporus. Hifa dari Rhizopus oligosporus ini terlihat dari benang-benang putih yang menyusun tempe dan mengikat kacang kedelai sehingga menjadi padatan tempe. Yang keempat ada Neurospora cytopila. Mikroorganisme ini berfungsi membantu dalam proses pembuatan oncom. Yang kelima ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua mikroorganisme ini digunakan untuk membuat yogurt, juga dikenal sebagai ragi yogurt. Fermentasi ini mengolah karbohidrat jenis laktosa yang menghasilkan asam laktat. Pada yogurt, fermentasi yang bekerja memberi yogurt tekstur dan cirinya yang khas itu adalah kedua mikroorganisme ini. Lalu yang keenam ada Lactococcus lactis. Kalau yang ini berfungsi untuk membantu dalam proses pembuatan mentega. Mentega dibuat dari fermentasi susu. Selama fermentasi, bahan akan secara alami menjadi kental seperti krim dan menimbulkan rasa khas.
karena adanya bakteri yang mengubah gula susu menjadi asam laktat. Nah, bakterinya ini itu si Lactococcus lactis ini. Lalu yang ketujuh ada Penicillium roqueforti. Mikroorganisme ini berfungsi membantu dalam proses pembuatan keju. Pembuatan keju dilakukan dengan fermentasi bahan dari susu menggunakan jamur seperti Penicillium roqueforti yang akan mencerna karbohidrat di susu dan merubah teksturnya menjadi lebih padat dan kenyal. Dan yang ke-8 ada Acetobacter psyllinum. Kalau mikroorganisme ini berfungsi membantu dalam proses pembuatan nata de coco. Produksi nata de coco dilakukan dengan pengolahan air kelapa menggunakan bakteri Acetobacter psyllinum ini. Nah, bakteri ini itu adalah bakteri yang bermanfaat yang bersifat gram negatif dan aerobik. Dan juga masih banyak lagi mikroorganisme lainnya. Nah, bioteknologi ini juga punya manfaat loh. Yang pertama, ada manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian. Apa aja sih manfaatnya dalam bidang pertanian? Nah, satu, memanfaatkan predator alamiah. Contohnya, hama lebah penyengat untuk kupu-kupu Artona yang merusak kelapa. Yang kedua, memutus siklus hidup hama. Misalnya dengan mengadakan rotasi tanaman. Yang ketiga, menggunakan bibit unggul tahan lama. Misalnya varietas unggul tahan wereng. Yang keempat, penyediaan bahan makanan khususnya perbanyakan bibit tanaman dikembangkan teknik kultur jaringan untuk perbanyakan tanaman. Yang kelima, perkebunan yang diperbanyak secara vegetatif dan menghasilkan banyak tanaman kloni dari sejumlah jaringan awal. Ada juga manfaat bioteknologi dalam bidang kesehatan, yaitu ditemukannya antibiotik dari jamur Penicillium memungkinkan dihasilkannya penisilin dalam jumlah banyak dengan cara mengkulturkan penicillium dalam tangki fermentasi yang berisi larutan untuk pertumbuhannya. Juga ditemukan vaksin yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh seorang yang divaksinasi, sehingga menimbulkan perlindungan pada tubuh dari serangan virus dan bakteri tertentu, misalnya vaksin corona atau vaksin hepatitis dan vaksin lainnya. Ada juga manfaat bioteknologi dalam masalah sosial, yaitu molekul DNA dapat diisolasi dari sel kemudian dideteksi sehingga memberikan gambaran enzim retriksi yang khas pada setiap orang. Dalam kasus pembunuhan, pengadilan bisa melacak pelakunya bila penjahat meninggalkan sampel darah atau jaringan di tempat terjadinya kejahatan. Demikian pula kasus perebutan anak di pengadilan dapat diselesaikan dengan adanya hasil tes DNA karena anak itu memiliki kesamaan enzim retriksi dengan orang tuanya. Selain manfaat, bioteknologi ini juga punya dampak. Dampak positifnya itu ada yang pertama, bioteknologi pengelolaan limbah itu menghasilkan produk biogas, kompos, dan juga lumpur aktif. Yang kedua, bioteknologi di bidang kedokteran dapat menghasilkan obat-obatan, antara lain vaksin, antibiotik, antibodi, monoklat, dan interferon. Yang ketiga, bioteknologi dapat meningkatkan variasi dan hasil pertanian melalui kultur jaringan, fiksasi nitrogen, pengendalian hama tanaman, dan pemberian hormon tumbuhan. Yang keempat, bioteknologi dapat menghasilkan bahan bakar dengan pengelolaan biomasa menjadi etanol dan metana. Yang kelima, bioteknologi di bidang industri dapat menghasilkan makanan dan minuman, antara lain pembuatan roti, nata de coco, brem, mentega, yogurt, tempe, kecap, bir, dan anggur, dan masih banyak lagi. Lalu ada pula dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Gen-gen yang mengkode untuk pembentukan antibiotik dapat saja mengalami kecelakaan di dalam tubuh bakteri sehingga menyebabkan penyakit pada manusia. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi. Timbulnya reaksi yang disebabkan karena mengkonsumsi produk transgenik. Yang ketiga, mengancam kelestarian alam.
Contohnya apa? Ya, contohnya yang pertama, jagung hasil rekayasa genetik dapat membunuh ulat yang tidak berbahaya. Lalu ada juga rekayasa genetik dapat menghasilkan gluma-gluma super. Yang ketiga, ada tanaman rekayasa genetik dapat membahayakan burung yang memakannya. Yang keempat, menyebabkan kepunahan sebagian plasma nutfah asli karena dikembangkan sekarang produk rekayasa genetika saja. Lalu ada juga dampak negatif yang keempat, berpotensi digunakan sebagai alat perang. Beberapa orang mungkin dengan sengaja menciptakan kombinasi gen-gen baru untuk kepentingan perang atau semacam senjata kimia dan senjata biologi. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.